Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Top Best Movie. Semoga teman semuanya sehat, bahagia, dan murah rezeki selalu. Amin. Kali ini, film menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat disegani di posisinya. Akan tetapi selama 20 tahun, Dogu diutus menjadi agen rahasia. Dan inilah filmnya berjudul Secretly Gratuit tahun 2013. Dogu berasal dari Korea Utara yang menjadi agen rahasia di Korea Selatan. Kita kira dia menjadi agen rahasia elit, ternyata Dogu menjadi agen rahasia bodoh. Akan tetapi suatu hari pihak Korea Utara memintanya untuk bunuh diri. Jadi apa yang akan dilakukan Dogu? Apakah dia akan mentaati perintah tersebut atau mengkhianati negaranya dengan menetap di Korea Selatan? Mari kita ikuti alur ceritanya yang seru ini. Di negaranya Dogu sangatlah keren. Sedangkan dalam penyamarannya di Korea Selatan, Dogu bagaikan orang bodoh dan selalu melakukan kesalahan yang sering dimarahi ibunya. Bukan hanya itu aja, dia juga sering dibully oleh bocah di tempatnya. Bukan hanya itu saja, Dogu juga sering diperalat oleh seorang wanita bernama Ren. Akan tetapi terdapat bunga desa cantik yang membuat Dogu bersemangat. 중소기업 격리직 근무. Sampailah waktunya 6 bulan, di mana misi Dogu yaitu harus buang air besar di jalanan. Namun malam itu apes, aksinya itu dilihat oleh kembang wanita idamannya. Suatu hari abang angkat Dogu si judo karena kasihan melihat adiknya sering dibully, maka mengajarinya karate bela diri. Di sini, terdapat satu orang yang mengetahui kalau Dogu adalah agen rahasia. Dia adalah Sanggu, juga mata-mata yang bertugas untuk menyampaikan berita dari Dogu ke Korea Utara. Di hari pertemuan itu, dia memberikan foto yang merupakan foto ibu Dogu. Dogu sangat sedih saat melihat foto ibunya. Suatu hari Dogu dan abangnya mengantarkan pesanan ke rumah kontrakan ibunya. Sampai di sana mereka bertemu dengan Ren yang memakan telur pesanan. Di saat itu tampak bapak kontrakan yang mengatakan kalau ada penghuni baru yang bernama Kim. Pada malam harinya Kim mendatangi rumah Dogu dan langsung menyerang. Ternyata Kim juga mata-mata dari Korea Utara yang merupakan teman Dogu sewaktu di militer dulu. Besok harinya, karena penasaran dengan modus penyamaran Kim, Dogu pun membuntutinya. Ternyata Kim ingin masuk ke musisi rock dan mengikuti audisi pada saat itu. Dogu akhirnya memiliki teman, sialnya mereka sama-sama jadi mata-mata bodoh yang gampang dibully. Padahal di Korea Utara mereka merupakan prajurit handal. Pada malam hari sebelum tidur, Dogu dikagetkan dengan seorang bocil yang meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Dogu pun beraksi. Saat beraksi, dia mengenakan pakaian perempuan yang berhasil lolos saat ketahuan. Di sisi lain, kepolisian Korea Selatan sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Dan mereka juga mendapat info kalau ada mata-mata dari Korea Utara yang bernama Unit 5446. Saat sedang rapat, tiba-tiba pada malam harinya Dogu didatangi pria misterius yang memperingatinya untuk jangan macam-macam. Tanpa basa-basi, pria itu pergi lagi dan dikejar oleh Dogu karena dia ingin mengetahui siapa dan ada apa sebenarnya. Ternyata dia adalah jin yang dulunya adalah murid Dogu. Dia kesini untuk mengawasi para mata-mata yang diutus ke Korea Selatan. Saat akan pulang, Dogu bertemu dengan Ren yang sedang mabuk dan mengantarkannya pulang. Di sana Dogu juga bertemu dengan Kim yang mengatakan kepadanya kalau ada seorang lagi yang mengawasi mata-mata di sini dan memperingatkannya untuk berhati-hati.
Besok paginya saat bertemu Jin ternyata dia menyamar menjadi murid sekolah dan karena dia sangat mengidolakan Dogu dan ingin selalu di dekatnya. Dan mereka juga memiliki markas untuk berkumpul. Suatu hari terdapat preman kampung muncul yang ingin meminta jatah bulanan mereka dinaikkan. Dan hal itu ditolak oleh ibu angkat Dogu. Mendengar pertengkaran di luar, akhirnya Dogu pun menyerang mereka. Pada malamnya Dogu memerintahkan Jin untuk menghajar preman kampung tersebut. Dan dengan senang hati Jin menjalankan tugas itu. Keesokannya bapak kontrakan mengadakan syukuran dan mentraktir mereka makan-makan. Di sini mereka sangat menikmati dan sangat senang berada di lingkungan sekarang ini. Di sisi lain, di Korea Utara, Jenderal mengatakan kalau mata-mata mereka telah diketahui dan memerintah kolonel pendiri unit tersebut untuk menghilangkan jejak mata-mata mereka. Dan tibalah saatnya Dogu mereka menerima pesan yang berisikan mereka harus menghabiskan nyawa mereka sendiri. Malam harinya, Jin yang sebagai agen pemantau mengancam Dogu untuk menjalankan perintah kolonel. Pada saat itu, Dogu menanyakan bagaimana dengan ibunya apabila dia tewas. Dan Jin menjawab tidak tahu. Dan tidak lama dia mengeluarkan senjata, pada saat itu muncullah Kim yang datang menolong. 내 조언은 내가 처리한다. Walaupun begitu Jin tidak tega menghabisi Dogu yang merupakan idolanya. Di luar sana pihak kepolisian Korea Selatan sedang menyelidiki kasus ini. Dan suatu hari pihak kepolisian menjumpai Dogu untuk menyuruhnya mengkhianati Korea Utara dengan balasannya dia akan menjaga keselamatan Dogu. Akan tetapi Dogu menolaknya karena dia ingin memastikan keadaan ibunya di Korea Utara. Karena ditolak, polisi itu menodongkan pistol ke Dogu. Tidak lama kemudian, Jin pun datang menolong. Akan tetapi semua itu adalah jebakan yang akhirnya Jin tertangkap. Alat pelacaknya juga diambil dan dibawa ke markas pusat. Di Korea Utara, jenderal yang mengetahui 3 mata-matanya itu masih hidup, dia segera memerintahkan kolonel untuk menghabisi mereka secara langsung. Karena Dogu mengetahui keselamatannya telah terancam, akhirnya dia pun berniat untuk pergi dari rumah ini. Dia tidak ingin membuat ibu angkatnya sedih kalau mengetahuinya mati. Dan dia pun berpamitan, yang ternyata diam-diam ibu angkatnya menyimpankan uang untuk Dogu. Suatu malam tibalah saatnya Dogu pun menunggu kolonel di sebuah gedung kosong. Dogu bersedia menjalankan tugasnya. Namun sebelum itu dia menanyakan, 대답해 주시라요. di sela-sela pelarian Dogu juga menolong bocil agar tidak celaka dan mengantar mereka pulang. Suatu malam mereka dikepung oleh sekelompok tentara dari Korea Utara. Dan pertempuran pun tidak dapat dihindarkan lagi. Setelah mereka berhasil menang dan Dogu mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal dan membuat Dogu sangat sedih. Setelah itu mereka pun melarikan diri ke atap. Sampai di sana telah terdapat kolonel. Dan pertempuran pun terjadi. Akan tetapi tidak lama kemudian, polisi Korea Selatan pun datang. Dan terjadilah penembakan. Namun kolonel yang lolos itu mengeluarkan bom dan mengancam mereka. Karena merasa putus asa, Kim pun menyerobos menyergap kolonel dan mereka jatuh ke bawah gedung tinggi.
Dan di saat itu Jin dan Dogum merasakan sedih yang sangat-sangat mendalam. Jin yang telah putus asa pun merasa ingin meluapkan amarahnya, merasa ingin menembak mereka semua, dan terjadilah adegan yang sangat mengenaskan. Berselang tidak lama di luar sana, ibu angkatnya setiap hari menunggu kepulangan Dogu dan memasang foto keluarga. Dan tanpa sengaja sang ibu melihat tulisan Dogu yang menuliskan, "Ibu tolong jangan pernah sakit." Dan firasat seorang ibu mengatakan kalau Dogu masih hidup. Nah, beginilah endingnya. Sampai di sini. Tamat. Akankah ada kelanjutan atau tidak? Ini belum kita ketahui. Sampai di sini Mimin pamit dulu. Jangan lupa di like, subscribe, dan coret di kolom komentar apa perasaan kalian setelah menonton alur cerita ini. Di sini Mimin pamit dulu.